Berarti nanti Idul Fitri bagaimana? Untuk Idul Fitrinya sama. Secara ilmu pengetahuan sama, pasti sudah. Nah, tapi sebagai manusia kita mengatakan insya Allah. Tapi secara ilmu pengetahuan pasti. Kenapa? Karena hilal sudah tinggi sekali. Terasa damai, tenang, tak panas, tak dingin, sedang-sedang, dan paginya matahari bersinar, sayup-sayup tidak terik. Itu di antara ciri-ciri. Ustaz, apakah berarti kalau hujan tak mungkin? Memang ada dalam hadis menyebut tidak hujan. Tetapi ternyata ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebut pernah juga Nabi itu menyampaikan bahwa terjadi malam Lailatul Qadar. Nabi bermimpi, saat itu Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, ketika malam Lailatul Qadar itu Nabi sujud di atas tanah dan air. Ternyata para sahabat melihat malam itu hujan, dan besok paginya Nabi ketika sholat itu, karena masih zaman itu tidak seperti sekarang, ini dari pelepah kurma, dari air masuk, ketika sujud Nabi menempel atau tanah dan air di dahi dan di hidung. Sehingga kata para sahabat, benar mimpinya itu ketika di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi pernah juga terjadi. Jadi maknanya memang yang umum kejadiannya tadi, tenang, tak hujan, tak panas, tak dingin. Terus umumnya, sebagaimana prediksi umumnya terjadi di 10 malam terakhir. Ini pakai derajat-derajat saya contohkan. Ibaratnya Bu, kalau beras kemarin itu hilal masih 3 ons sampai 8 ons, belum 1 kilo, tapi ada. Maka kata Muhammadiyah sudah masuk karena sudah ada. Apa itu 3 ons 8 ons itu kalau tidak dianggap? Itulah hilal. Kata pemerintah, oh baru diakui. Ada, ya, tapi belum diakui. Karena masih 3 ons 8 ons, baru diakui kalau minimal 3 derajat, atau bahasa beras tadi minimal 3 kilo baru. Nah, itu perbedaannya. Maka karena kemarin hanya 3 ons 8 ons, maka bagi Muhammadiyah masuk, bagi pemerintah belum. Karena minimal 3 kilo, karena dianggap 3 derajat itulah yang bisa dilihat oleh mata. Kalau kata Muhammadiyah tak bisa dilihat, yang penting sudah ada, karena ilmu pengetahuan sudah berkembang. Kita sholat sekarang tak perlu lihat matahari lagi, tak perlu lihat bayang-bayang, cukup lihat jadwal waktu sholat. Atau sebagian menyebut minimal waktunya bisa dipakai sholat 2 rakaat. Itulah disebut iktikaf minimal. Maksudnya tidak sekedar lewat, tapi berdiam sejenak, minimal bisa dipakai sholat 2 rakaat. Apa ada sekedar lewat? Ada. Kalau mau mudik ke kamar mandi, itu baru cari masjid, lewat ke kamar mandi, itu bukan iktikaf namanya. Itu hanya sambil lalu saja. Maka ibu-ibu sekalian, itu kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Nah, iktikaf
optimalkan etika. Apalagi Ustaz yang bisa dilakukan? Yang kedua, hadisnya sahih, berdoa. Doa khususnya yang Nabi ajarkan kepada Ibu Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sendirian, kalau orang banyak fa'fu anna. Dan bisa ditambah doa-doa lain, apa saja boleh. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah saya. Ibu mau tambah-tambah silakan. Tambah lagi, ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, mohon ampun di antaranya ya Allah, saya pernah dikasih uang belanja, kata suami sisanya suruh kembalikan, tapi tidak saya kembalikan ya Allah. Boleh, mohon ampun. Nah, ibu mohon ampun, ibu teraskan, tiba-tiba di belakang ada suami dengan ini ternyata katanya. Maka perbanyak doa, perbanyak mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, hidupkan malam-malam itu dengan sholat atau ibadah lainnya. Karena kata Nabi, man qama lailatul qadri, siapa yang sholat malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir, maka Nabi itu syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya, mengencangkan celananya, tak berhubungan dengan istrinya. Dan setelah itu wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ahya itu hidup. Jadi malam tapi hidup. Padahal kalau malam biasanya kan kita tidur, disebut dengan bismillahumma ahya wa bismika amut. Amut itu mati, tidur maksudnya. Ini ahya lailahu, menghidupkan malam, alias begadang. Ustaz katanya begadang jangan begadang Ustaz. Oh enggak, dalam kitabnya begadang boleh saja kalau ada perlunya. Rawahu Romatirahmah. Jadi boleh. Jadi perbanyak baca Quran, sholat malam, berdoa. Ini 3 yang secara khusus terkait mempersiapkan Lailatul Qadar. Selebihnya perbanyak ibadah-ibadah lain, perbanyak ibadah-ibadah. Terakhir Bu, saya ingin menyemangati kita semua, sahabat-sahabat Nabi luar biasa dalam menghidupkan Ramadan. Luar biasa. Di luar Ramadan saja mereka itu sudah kadang ibadahnya itu sampai over, berlebih sampai ditegur oleh Nabi. Itu sahabat-sahabat Nabi. Contoh kita tahu, ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini Bu, bapaknya itu menanyakan kepada menantunya, "Gimana suamimu itu?" Kata menantunya, "Suamiku kurang baik ya. Dia itu kalau pagi puasa, kalau malam baca Quran, satu malam khatam 1 kali. Maka tak pernah maaf-maaf mendekati istri." Ditegur oleh ayahnya, "Jangan begitu, Allah punya hak kepadamu, keluargamu punya hak, badanmu juga punya hak." Dibawa kepada Nabi mengingatkan, betul, tak boleh berlebihan. Ini Bu, saya ingin memotret betapa sungguh-sungguhnya sahabat-sahabat. Sampai kelebihan, itu di bulan Ramadan. Hatam sekali semalam. Bulan Ramadan, saking senengnya beribadah. Ada namanya Bu, sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan dengan namanya Salman. Dipersaudarakan oleh Nabi. Ketika itu Salman datang ke rumahnya Abu Darda, ketemu istrinya lusuh, tidak rapi lah. Ditanya oleh Salman, "Kamu kenapa kok lusuh begitu? Kemana Abu Darda?" Kata istrinya, "Abu Darda itu kalau pagi puasa terus, kalau malam sholat terus. Dia sudah tidak ada hajat lagi kepada dunia," kata istri. Ditegurlah kemudian oleh sahabatnya ini Abu Darda. Ketika pulang, Abu Darda diajak makan. "Ayo makan dulu." Kata dia, "Saya puasa. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan." Akhirnya dibatalkan karena ini puasa sunnah.
Sunnah boleh dibatalkan. Tapi kalau ibu nyaman dengan, tak harus dibatalkan. Kalau nyaman dengan yang mudah, tidak usah dibatalkan. Berarti Ustaz boleh batal? Boleh. Boleh juga tidak batal? Boleh. Kalau kira-kira sama-sama paham yang mudah, tidak usah batal. Oh itu ukurannya? Ya di antaranya. Kalau saya ukurannya Ustaz, saya batalkan itu tergantung menunya apa Ustaz. Udah makan di bu ini, belum tentu saya batalkan, saya lihat dulu. Kalau sate gulai batal Ustaz, oke. Kalau hanya pecel kuat saya Ustaz, kalau cuma pecel. Nah, maka kalau sunnah intinya dipasrahkan kepada ibu. Maka dia pun makan. Lalu kemudian malamnya dibarengi tidur. Ini semangatnya sahabat, tidur oleh Salman dan Abu Darda. Abu Darda itu baru tidur sebentar sudah mau bangun, mau sholat. Kata Salman, jangan dulu, nanti. Lalu mau bangun pertengahan malam, jangan dulu, ini hadis Bukhari Muslim, jangan dulu nanti. Lalu bangun akhirnya sepertiga malam terakhir, lalu mereka pun sholat berjamaah bersama. Lalu kemudian dikatakan kepada Abu Darda, Allah punya hak padamu, keluargamu punya hak, anak-anakmu punya hak, istrimu punya hak. Coba melihat semangatnya. Mau bangun, mau sholat, sampai tidur dulu, saking semangatnya itu. Mau bangun lagi, tidur dulu, belum waktu. Itu sahabat Nabi. Kalau kita kira-kira kebalikannya, suruh bangun bolak-balik, tidak mau bangun. Itu kalau kita. Ada 3 sahabat Nabi nanya kepada istri Nabi, bagaimana Nabi Muhammad ibadahnya? Begini. Lalu kata dia, minder. Fa'aina nahnu min Rasulillah, di mana posisi kami dibanding Nabi? Maka yang satu berjanji tidak akan menikah karena takut menikah mengganggu ibadahnya. Yang satu berjanji akan sholat, tidak tidur. Yang satu berjanji akan puasa, tidak mau berbuka, terus puasa sekuatnya. Nabi mendengar, Nabi katakan, jangan. Ana asumu wa ana uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Ana usolli wa ana arqud. Aku sholat juga aku tidur. Wa ana atazawwaju nisa. Aku juga menikah dengan wanita. Jangan berlebihan. Tapi apa yang saya ingin ambil, Bu? Semangatnya itu loh, Bu. Diceritakan Nabi luar biasa. Mereka mengatakan, di mana kami posisinya dibanding Nabi? Tertinggal jauh bahwa kami akan begini. Walaupun akhirnya berlebihan tak boleh. Tapi semangatnya. Coba kita, Bu, ibaratnya kita diceritakan Nabi itu kalau sholat bengkak kakinya, kalau sedekah luar biasa kayak tidak takut miskin, kalau ibadahnya luar biasa. Kira-kira apa jawaban kita? Kalau sahabat tadi mengatakan, mana posisi kami? Kalau kita, Nabi sholatnya sampai buat kakinya, apa kata kita? Jadi Nabi, Ustaz. Oke, Ustaz, ini Nabi. Kita itu kayaknya begitu, ngurangi kita itu. Tapi kalau surga pengennya bersama Nabi dan sahabat. Tapi kalau begitu kita mengurangi. Maka Bu, semangat dalam beribadah itu terus tingkatkan. Apalagi di Ramadan yang masih tersisa ini. Itu aja sahabat-sahabat di luar Ramadan. Apalagi saat Ramadan, luar biasa ibadah Nabi. Seolah-olah Nabi dan sahabat itu masih kurang. Kalau sudah di akhir-akhir Ramadan, maka ditingkatkan lagi. Kita, kalau sudah di akhir-akhir Ramadan, kayaknya sudah kelebihan ibadahnya. Sudah hatam, saya malas, sudah sholat, malas. Maka terus tingkatkan ibadah. Maka ibu-ibu banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak ibadah agar keluar nanti kita sukses mendapatkan banyak pahala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu bilang ke saya, Ustaz, anak cucu saya hafalannya bagus-bagus, Ustaz, 30 hafalannya hafal. Saya juga mau hafalkan. Saya bilang, bagus Bu, akunya dia menghafalkan, tidak mau kalah untuk menyemangati ibu. Akhirnya datang ke saya lagi, entah berapa bulan datang. Ustaz, alhamdulillah saya sudah hafal juz 30. Saya bilang, hafal Bu? Hafal Ustaz. Semuanya Bu. Alhamdulillah semua juz 30 saya hafal kecuali An-Nazi'at, Abasa, An-Naba, Al-Mutaffifin, Al-Mufiqah. Banyak kecualinya ternyata. Terus yang hafal apa Bu? At-Takatsur, Al-Kawadah. Ya lumayan. Mudah-mudahan insyaallah semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Saya kira itu dari saya Bu, karena mungkin satu waktunya biar tidak terlalu lama. Yang kedua, kalau diterus-teruskan saya mulai kerasa haus. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau cukup kita cukupkan.